Hai teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji autokorelasi Darwin-Watson untuk data time series dengan menggunakan program SPSS. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam proses pengujian, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang konsep dasar uji autokorelasi Darwin-Watson. Uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Uji autokorelasi di dalam model regresi linear harus dilakukan apabila data merupakan data time series atau runtut waktu. Sebab, yang dimaksud dengan autokorelasi sebenarnya adalah sebuah nilai pada sampel atau observasi tertentu sangat dipengaruhi oleh nilai observasi sebelumnya. Pada saat kita melakukan uji autokorelasi, kita tidak akan terlepas dengan tabel Darwin-Watson. Tabel tersebut menjadi alat pembanding terhadap nilai Darwin-Watson hitung. Dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi Darwin-Watson adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika D atau Darwin-Watson lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 kurang DL, maka hipotesis nolnya ditolak. Hal ini berarti terjadi autokorelasi. Yang kedua, jika D atau Darwin-Watson terletak antara DO dan 4 kurang DO, maka hipotesis nolnya diterima. Hal ini berarti tidak terjadi autokorelasi. Yang ketiga, jika D atau Darwin-Watson terletak di antara DL dan DO atau di antara 4 kurang DO dan 4 kurang DL, maka tidak dihasilkan kesimpulan yang cenderung pasti. Di sini saya akan melakukan praktek uji autokorelasi dan saya mengambil sumber data dari Badan Pusat Statistik tentang persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir. Praktek melakukan uji autokorelasi Darwin-Watson dengan menggunakan model regresi sebagai berikut. Saya menggunakan dua variabel independen yaitu X1 sama dengan tahun 2019, X2 sama dengan tahun 2020, dan satu variabel dependen yaitu Y sama dengan tahun 2021. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan data yang telah saya salin di program Microsoft Excel. Datanya seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat pada layar tersebut terdapat 35 data yang tersaji. Nah, data inilah yang akan saya gunakan untuk melakukan analisis uji autokorelasi Darwin-Watson. Pertama-tama, kita masuk ke program SPSS. SPSS adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis statistika tingkat lanjut. SPSS yang saya gunakan adalah SPSS versi 28. Nah, selanjutnya teman-teman klik variable view. Kemudian mengisi pada kolom name dengan dua variabel independen yaitu X1 X2 dan variabel dependen yaitu Y. Sedangkan pada kolom label saya mengisi tahun 2019 untuk variabel X1, tahun 2020 untuk variabel X2, dan tahun 2021 untuk variabel Y. Setelah pengisian pada halaman variable view, selanjutnya kita masuk ke dalam halaman data view.
Kemudian kita balik ke program Microsoft Excel untuk mengcopy data yang sudah tersedia. Caranya, kita blok data pada tahun 2019, klik kanan, dan copy. Kita ke program SPSS, klik kanan, dan paste. Tahun 2020, klik kanan dan copy. Tahun 2021, klik kanan dan copy. Nah, proses penginputan data telah selesai. Mari kita lihat apakah data tersebut ada 35 data yang diinput. Selanjutnya, kita akan melakukan uji autokorelasi Darwin-Watson. Caranya, kita pilih Analyze, pilih Regression, pilih Linear, maka muncullah kotak dialog ya teman-teman. Langkah selanjutnya untuk variabel X1 dan X2 pindahkan ke kolom independen, dan variabel Y pindahkan ke kolom dependen. Kemudian klik statistik. Pada kotak tersebut kita checklist residual Darwin-Watson, klik continue, dan klik OK. Nah, teman-teman, kita dapat melihat bersama di sini telah muncul output SPSS. Untuk output regression, di dalamnya terdapat beberapa tabel ya. Namun kita hanya fokus pada tabel model summary. Untuk tabel model summary ini, teman-teman bisa fokus pada kolom Darwin-Watson. Selanjutnya, kita akan mencari tahu nilai DL dan nilai DU. Nilai DL dan nilai DU diperoleh dari tabel Darwin-Watson. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang tabel Darwin-Watson, tentu saja pemahaman tentang dasar pengambilan keputusan dalam uji Darwin-Watson cukup penting untuk diketahui. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan memperlihatkan tabel Darwin-Watson yang sudah saya download. Tabel Darwin-Watson statistik. Cara membaca tabel Darwin-Watson. N artinya jumlah banyaknya data, K artinya jumlah variabel yang digunakan, DL artinya batas bawah Darwin-Watson, dan DU artinya batas atas Darwin-Watson. Kemudian, untuk mencari nilai DL dan nilai DU, maka kita harus mencocokkannya terlebih dahulu dengan variabel yang kita gunakan. Pada tabel tersebut ditulis K1, K2,
dan K3, dan seterusnya. Karena di sini saya menggunakan dua variabel, maka kita harus fokus pada K2. Kemudian kita scroll ke bawah. Dan cari sesuai dengan jumlah sampel atau banyaknya data. Karena di sini jumlah data yang kita gunakan yaitu 35, maka nilai DL sebesar 1,343 dan nilai DU sebesar 1,584. Langkah selanjutnya, jika kita ingin mencari nilai 4 dikurangi DL dan 4 dikurangi DU, maka kita menggunakan angka biasa saja, yaitu 4 dikurangi hasil nilai DL. Dikarenakan hasil nilai DL adalah sebesar 1,343, jadi 4 dikurangi 1,343 sama dengan 2,657, dan 4 dikurangi DU, karena nilai DU hasilnya 2,416, jadi 4 dikurangi 1,584 sama dengan 2,416. Langkah selanjutnya, jika kita ingin mencari nilai 4 dikurangi DL, maka kita menggunakan angka biasa saja, yaitu 4 dikurangi hasil nilai DL. Dikarenakan hasil nilai DL adalah 1,343, jadi 4 dikurangi 1,343 sama dengan 2,657. Dan 4 dikurangi DU, jadi 4 dikurangi 1,584 sama dengan 2,416. Jadi nilai 4 dikurangi DL sama dengan 2,657 dan nilai 4 dikurangi DU sama dengan 2,416. Nah teman-teman, dikarenakan nilai DU lebih kecil dari D dan nilai D lebih kecil dari nilai 4 dikurangi DU, maka data yang sedang kita uji artinya tidak terjadi autokorelasi. Jadi kesimpulannya yaitu tidak terdapat autokorelasi di dalam data tersebut. Oke, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan tentang uji autokorelasi Darwin-Matheson. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.